Assalamualaikum teman-teman kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalian tahu tidak cara kita bersyukur pada Allah? Salah satunya adalah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama adalah kita manusia. Yang kedua, hewan. Yang ketiga adalah tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah menghirup gas oksigen atau O2 dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2. Nah, kemudian yang kedua adalah bergerak. Kita manusia mempunyai alat gerak, salah satunya tangan dan kaki. Hewan pun sama, alat bergeraknya seperti kuda dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip, burung bergerak dengan sayap. Nah, untuk terbang. Nah, kalau tumbuhan bagaimana cara bergeraknya? Tumbuhan bergerak loh, tapi tidak terlihat. Salah satunya tumbuhan putri malu, ketika disentuh pasti akan menutup daunnya. Yang ketiga, memerlukan makanan. Kita manusia memerlukan makanan dari tumbuhan dan hewan. Sedangkan hewan memerlukan makanan dari tumbuhan atau rumput, biji-bijian, serta daging dari hewan lainnya. Yang berikutnya, tumbuhan memerlukan makanan dari cahaya matahari, air, udara, dan zat unsur hara lainnya pada proses pembuatan makanan pada tumbuhan, yaitu proses fotosintesis. Keempat, ciri berikutnya yaitu menanggapi rangsangan. Kemampuan makhluk hidup untuk memberi tanggapan rangsangan yang disebut adalah iribilitas. Iribilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera, salah satunya mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, kemudian kulit untuk meraba. Nah, ciri berikutnya yang kelima adalah tumbuh. Salah satu ciri makhluk hidup tumbuh yaitu bertambah besar. Kita manusia tumbuh dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian kalau hewan, salah satunya ayam, tumbuh dari mulai telur, menetas sebagai anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Begitu pula dengan tumbuhan, tumbuh dari biji-bijian, benih, tanaman kecil sampai tanaman yang lebih besar. Nah, berikutnya, ciri berikutnya yaitu kelima. Kelima adalah berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan salah satunya dengan cara berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Kita manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan hewan berkembang biak dengan cara ada yang melahirkan, bertelur, atau bertelur serta melahirkan. Nah, berikutnya pada tumbuhan bagaimana cara berkembang biaknya? Yaitu dengan cara ditanam dengan biji, kemudian ada juga yang dicongkok, ada juga yang dengan tunas atau lainnya. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk bertahan hidup, makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan pada makhluk hidup disebut adaptasi. Yang kedelapan, memerlukan suhu tertentu. Tubuh kita akan berkeringat dan panas ketika suhunya tinggi atau panas. Sedangkan tubuh kita akan menggigil jika suhunya terlalu dingin. Nah, semua itu dilakukan agar tubuh kita dapat menyesuaikan diri pada suhu tertentu. Yang kesembilan adalah mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari tubuh kita atau makhluk hidup harus dikeluarkan, karena kalau tidak dikeluarkan akan menjadi racun. Nah, zat sisa yang dikeluarkan berupa gas, cairan, dan zat padat. Manusia dan hewan mengeluarkan zat sisa melalui paru-paru, mengeluarkan zat karbon dioksida atau CO2. Sedangkan ginjal mengeluarkan zat sisa dari urin. Nah, kulit mengeluarkan zat sisa melalui keringat. Nah, demikian ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada tugas yang harus kalian selesaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.